Oke, kali ini kakak akan bahas tentang ide pokok dalam paragraf. Jadi balik lagi ke definisinya atau pengertiannya. Ide pokok itu adalah gagasan utama yang terdapat dalam paragraf. Seperti yang kita tahu ya adik-adik, kalau paragraf ini terdiri dari kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalau kalimat utama ini dia berisikan ide pokok atau topik yang akan dibahas. Nah, ciri-ciri kalimat utama ini adalah dia akan dibahas kembali oleh kalimat pendukung yang berada di selanjutnya. Bisa juga kalimat utama ini ada di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, dan bisa juga di tengah. Oleh karena itu, kita harus bisa mengidentifikasi mana nih kalimat yang paling umum, karena salah satu ciri dari kalimat utama adalah kalimatnya yang umum. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke soalnya. Oke, ini salah satu contohnya. Mari kita baca bareng-bareng. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Oke, sekarang kita analisis dulu ya adik-adik. Bacaannya ini mana sih yang kalimat utama dan kalimat pendukung? Nah, bisa kita lihat kalau di sini ada kata-kata yang sering kita temukan adalah kata-kata dataran rendah. Nah, di kalimat pertama, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0-200 meter. Berarti kalimat pertama ini menjelaskan apa sih dataran rendah itu? Nah, terus yang kalimat kedua, dia bilang hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Berarti dia menjelaskan nih kalau dataran rendah di Indonesia itu terletak di hampir semua provinsi. Berarti dia menjelaskan kalimat pertama. Lalu yang kedua, dia bahas dari segi tumbuhannya. Jadi tumbuhan di dataran rendah itu adalah padi, palawija, dan tebu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat utamanya adalah di dataran rendah, adalah dataran yang memiliki ketinggian bla 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 ini. Berada di awal kalimat. Ini adalah kalimat utama. Nah, berarti ide pokoknya bisa kita ambil di sini, yaitu dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut, yaitu yang C. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke teks selanjutnya, yaitu tentang bakau. Oke. Jadi, bakau ini termasuk tumbuhan yang tumbuh di daerah sungai, daerah pasang surut, dan pesisir air laut. Tumbuhan bakau memiliki karakteristik yang unik karena memiliki karakteristik tumbuhan darat dan air. Tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang berfungsi menyerap oksigen dari udara. Hal ini merupakan cara adaptasi tumbuhan terhadap kondisi tanah yang minim oksigen. Oke, jadi di sini kita temukan bacaan tentang tumbuhan bakau. Oke, secara singkat kita bisa tahu ya kalau teks ini sedang bercerita tentang bakau. Dia hidupnya di sungai, berarti habitat. Pada kalimat 1 bahas habitat, kalimat 2 bahas karakteristiknya, dan kalimat 3 menjelaskan bahwa bakau memiliki akar nafas yang berfungsi menyerap oksigen udara, berarti dia juga bahas karakteristik juga. Nah, kemudian
dijelaskan di kalimat terakhir bahwa akar nafas ini adalah cara adaptasi tumbuhan terhadap kondisi tanah yang minim oksigen. Oke, jadi kalimat ketiga ini adalah kalimat penunjangnya kalimat terakhir. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat nih di pilihannya. Kalau misalnya adik-adik bingung mana ya ini kalimat pokoknya atau ide pokoknya, nah kita lihat di bawahnya sini. Oke, tanaman bakau tumbuh di daratan. Ini cuma daratan doang, padahal di sini disebutkan bahwa tanaman bakau itu adalah tanaman yang tumbuh di darat dan air. Jadi ini salah. Karakteristik yang tidak dimiliki oleh tanaman bakau. Karakteristik yang dimiliki. Kalau misalnya jawaban yang dimiliki, mungkin bisa kita pilih ya, tapi sayangnya enggak. Jadi ini salah. Oke. Kemudian tumbuhan bakau kaya manfaat. Di sini enggak ada disebutkan juga manfaatnya apa. Berarti ini salah. Jadi yang paling benar adalah cara adaptasi tumbuhan bakau terhadap potensi tanah yang minim oksigen. Ya, jadi ini adalah kalimat utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke teks yang agak panjang nih, tentang badak Jawa. Yuk kita baca dulu teksnya. Badak Jawa merupakan salah satu mamalia langka yang terancam kepunahan. Spesies ini diklasifikasikan sebagai satwa yang sangat terancam karena di alam liar hanya terdapat sekitar 50 ekor individu. Setelah populasi badak Jawa di Vietnam yang dinyatakan punah, ujung kulon menjadi satu-satunya habitat yang tersisa bagi badak Jawa. Badak Jawa pernah hidup di hampir seluruh gunung-gunung di Jawa Barat. Namun pada tahun 1960 diperkirakan 20 sampai 30 ekor badak Jawa tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon. Populasinya meningkat hingga 2 kali lipat pada tahun 1967 hingga 1978. Setelah upaya perlindungan dilakukan dengan ketat dan didukung oleh WWF Indonesia. Sejak akhir tahun 1970-an, jumlah populasi badak Jawa menunjukkan pertumbuhan populasi 1% per tahun. Status badak Jawa dilindungi sejak 1931 di Indonesia yang diperkuat dengan penetapan Ujung Kulon sebagai Taman Nasional sejak 1992. Oke, teks yang cukup panjang. Kita langsung lihat pertanyaannya dulu. Kalau misalnya adik-adik bingung. Jadi pertanyaannya adalah teks di atas membahas tentang secara umum berarti bahas tentang badak Jawa. Oke, kita karena untuk mempersingkat waktu maka kita akan mengeliminasi jawaban-jawabannya. Oke, populasi badak Jawa semakin meningkat. Ini gak jelas meningkatnya kapan. Ya kan? Kalau misalnya dalam paragraf ini diceritakan bahwa populasinya menurun. Sedangkan kalau ini baru menunjukkan akhir-akhir ini ada peningkatan. Jadi ini enggak menggambarkan seluruh paragraf. Oke. Lanjut, status badak Jawa dilindungi sejak tahun 2000 di Indonesia. Salah ya. Dilindunginya sejak 1931. Harusnya 1931. Oke, sekarang yang ketiga, populasi badak Jawa yang terancam punah. Oke, ini cukup menggambarkan, paragraf ini juga menggambarkan paragraf ini juga. Ini juga menggambarkan. Oke, kita simpan dulu. Populasi badak Jawa semakin menurun karena perburuan liar. Di sini nggak ada penyebabnya. Kenapa populasinya menurun? Oke. Tidak ada jawabannya, berarti bukan. Jadi jawabannya C, populasi badak Jawa yang terancam punah karena kalimatnya cukup umum dan menggambarkan ketiga paragraf. Oke.
Lanjut ke soal nomor 2. Ide pokok paragraf pertama adalah, kita langsung analisis dari pilihan jawabannya aja. Badak Jawa diklasifikasikan sebagai satwa yang belum terancam punah. Salah, karena dia sudah diklasifikasikan. Populasi badak Jawa mengalami peningkatan di negara Vietnam. Salah, di Vietnam terjadi kelangkaan atau kepunahan. Salah ya. Yang 3, ada sekitar 50 ekor badak Jawa di alam liar. Oke, ini benar. Ada dalam kalimat. Kita lihat dulu yang nomor D. Badak Jawa merupakan salah satu mamalia langka yang terancam kepunahan. Ini juga ada. Tapi kita harus memilih antara ini dan ini, mana yang lebih general. Oke. Antara C dan D, mana yang lebih general atau yang lebih umum. Oke, kita lihat lagi di atasnya. Oke, badak Jawa merupakan salah satu mamalia langka yang terancam kepunahan. Spesies ini diklasifikasikan sebagai satwa yang sangat terancam karena, jadi paragraf yang maksudnya kalimat 2 itu yang menjelaskan kalimat pertama. Oke. Dan paragraf 3, kalimat 3 juga menjelaskan kalimat pertama. Jadi kalimat utamanya adalah yang atas ya, yang kalimat pertama. Badak Jawa merupakan salah satu mamalia langka yang terancam kepunahan. Oke, jadi untuk ide pokok paragraf pertama, kalimat yang lebih umum yang cocok sebagai ide pokok adalah yang D. Badak Jawa merupakan salah satu mamalia langka yang terancam kepunahan. Oke, sekarang kita masuk ke ide pokok paragraf kedua pada teks. Kita intip dulu paragraf 2 itu tentang apa. Oke, jadi intinya pada paragraf 2, di sini jelaskan bahwa badak Jawa pernah hidup di hampir seluruh gunung-gunung di Jawa Barat. Pernah hidup di Gunung Jawa Barat. Namun pada tahun sekian, diperkirakan sekian sampai sekian. Nah, jadi dia pernah hidup di Gunung Jawa Barat namun mengalami pengurangan pada tahun sekian. Oke. Kita cocokkan dengan pilihannya. Status badak Jawa dilindungi nggak ada. Kita tadi nggak ada ngomongin status di paragraf nomor 2. Terus nomor yang B, badak Jawa pernah hidup di Kepulauan Jawa tadi ada. Kita simpan dulu. Pada tahun 1960 diperkirakan 50-60 ekor badak Jawa tersisa. Enggak, ini tadi ada di paragraf 1. Dan yang D, populasi badak Jawa mengalami penurunan pada tahun 1967 hingga 1978. Oke, ini juga ada ya. Oh enggak, yang ternyata yang ini 1967 sampai 1978 ada di paragraf 3. Oke, ini ada di paragraf 3. Jadi, jawaban yang cocok adalah yang B. Badak Jawa pernah hidup di Kepulauan Jawa. Oke, mudah kan bahasa Indonesia adik-adik? Jadi intinya kalau misalnya kalian menemukan teks dan disuruh mencari ide pokoknya, yang pertama kalian baca dulu teksnya, cari kata-kata yang umum, kemudian lihat di pertanyaannya. Ya, jangan sampai salah paragraf. Misalnya kalian ada lebih dari satu paragraf. Nah, itu diminta paragraf berapa? Paragraf 1 atau 2? Oke, kalau misalnya paragraf 1, lihat lagi di paragraf 1 itu tentang apa. Nah, satu, coretlah jawaban yang paling nggak mungkin. Dicoret, oke. Kalau misalnya ternyata ada 2 jawaban yang sama, yang mungkin, nah kamu harus melihat lagi di paragrafnya, ya. Apakah jawabannya lebih cocok yang mana? Kalimat utama itu lebih umum daripada kalimat penjelas. Jadi jawabannya pasti kata-kata yang lebih umum, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kalian disuruh mencari ide pokok dalam paragraf. Kalau misalnya teks di atas nih ya, disuruh
menyebutkan tentang apa teks di atas itu secara umum, maka cari kalimat yang pertama coretin dulu yang nggak mungkin jawabannya. Nah, terus baru cari kata-kata yang mencakup dari masing-masing kalimat. Ya, jadi kalau misalnya pilihan C ini kan masuk di paragraf 1 nyambung, paragraf 2 nyambung, dan paragraf 3 nyambung. Gitu ya adik-adik. Selamat ujian besok, semangat ya. Semoga lancar.